makan yang semalam. Iya. Nah, terus Jangan disangka nanti racun, entah racun rondap, sambal, dongok. berarti weh, dengar berarti jawaban. Berarti Tuhan Yesus makan makanan semalam makanya keracunan itu. Berarti kayak gitu maksudmu? Ibaratnya racun itu bukan racun sungguhan, bukan itu. Gue pengetahuan enggak ada. Tapi kok marah-marah ya, aku tapi pengetahuan enggak ada. Jangan si dongok kok gua cari malah mangal. Jangan umpama. Ini langsung apanya intinya, jangan umpama. Iya. Contoh itu perumpamaan sudah. Jangan emosi deh. Ini lagi apa nih? Ini minum banyak ini. Udah mabuk udah mabuk ini. Marah. Ulang asakot tua mabuk kok yang musirakan lagi. Sherlock, main kita main. Sherlock. Bahasa Indonesia kau, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kau kalau ngomong kau bilang. Bolo konok ko tua hura do pungmi kucing. Mama teh hobi bisa keluarga ho bujang inam. Sude. Olan Tuhan Yesus lu nak biar report biotengmu. Buat dulu pendapatmu. Pendapat yang kalian butuhkan, bukan yang lain. Ngamuk-ngamuk dia. Pendapatmu dulu. Kayak mana pendapatmu? Pendapatmu kayak mana? Dibilang Yesus mati diracuni. Buat jawaban kayak mana lah? Iya. Coba kau kalah lu. Stop. Diam, stop. Apa tadi persoalan kalian? Masalahnya apa rupanya racun itu? Kalau mati diracun, kenapa rupanya? Itulah jawabanmu aja. Kenapa rupanya? Gak nyambung loh. Maksud puasa do nakara babami makatai kini makatai. Oh ama teh sama ko dengar dong si botol mana lah. Dengar dong kasem baby. Yang kena pungu memerupuk tua ada si botol Temi. Olah ku buka layar honan noko. Opungmu. Tinggang. Temi. Ini dulu jangan belum jawab. Buat dulu jawaban. Dongok. Bulu Allah may tanda sini. Narong be mana sebenarnya. Isi nama nanda. Nadia nama nandai. Mana itu? Cuma Sinoran non. Sinora. Sinora Indonesia samping mo mantakku deh. Jadi mantanku. Ketinggian kau bujang inam. Bayang mau keselap. Sadari dirimu, sadari. Coba tanya si Nura, memang betul atau enggak? Mantan, coba tanya. Sadari dirimu, lady. Indonesia samping mo Sinora nomor baju lebih rongol. Mantakku deh. Kayak mana nih kak? Kak Aritonang. Muncung kau mantan. Sejak kapan aku tidak kenal kau? Tidak mati. Jadi mantanku setan. Mati kau baby. Coba sini tanya dulu kau. Udah mabuk itu, nggak usah lagi dihalus-halusi itu, nggak usah jauh-jauh itu. Udah apa nih kak? Cintamu aku, kenapa kau kasih WA-mu sama aku? Tanya dulu. Ketinggian. Yang kau dimakan Itu aku. aku atau bukan? Ada kau dua ini, apalagi suanu. Woi narkobaon. Sejak kapan aku kasih WA aku sama kau? Udah pakai narkoba itu kak? Udah pakai narkoba? Udah nggak usah Tuhanmu. Apalagi kau? Aduh. Nggak usah jawab juga. Pusing aku. Siruci aku berek ko mangalo ho bocil ho manalu ho. Kau gak ada pengetahuanmu. Apa pengetahuanmu ya? Mari bodoh. Saya dah hotok ko tu Sinora. Tidak ketua mai dua ion. Apalagi Kita kami memberikan statement loh. Aku mau nanya. Nak mari main suami ke 8. Ke 8. Kau bilang Nedi. Nggak ngerti tapi lucu dengarnya. Aku nggak ngerti tapi lucu. Kapan kau kasih nomormu sama aku telepon kau nggak kau angkat bujang. Bagaimana? Jawabannya kan pernah aku ngasih dokter ini. Kenapa jadi nomorku? Sejak kapan lagi itu nomorku?
Udah capek aku menulis-nulis di kaca pakai Turunkan aja lah si Leri ini, nggak jelas lagi nih. Nggak ada pembotoannya itu. Nggak ada jelas. pikirannya itu. Lain yang dibahas. malam-malam. Kenapa bahas Ini malam itu? ini aku sendiri sini. Ya. Sudah Coba pergi. buat dulu jawaban Bang John bantu. Itu meet aja tuh meet aja. Tinggal sama istrinya. Yang naik ini Kristen buka kamera. Sejak Turun, kapan Bang. kamu Dulu masih aku bicara? Bang, cuma lawanlah dulu itu si Manalu itu. Peter Kenapa? Ayo. Manalu bujang. Turun dulu aku Bang ya. Iya. Minum lah tua itu. Tapi nggak jadi kita mandiring. Main diri. Jangan mati kau ya dek. Jangan Jangan mati jadi dulu. kita mandiring dulu Bang Juma. Ngapain diri Jadi. Bebas, Kita bebas. mandiring. Gak usah main diri, langsung ikut. aja. Nah, halo memang ada Manalu. Masong dia mah di bottom. Oke lah. Dah, Kok malo. Turun hobi. Bujang. Turun kau. Lagi banyak masalahnya itu. Turun kau. Dari sini. Dong kok pola turun lah udah sokot. Stres kau Bari, stres. Gaya dia kau uber ku di kita. Tulangmu, weh. Abangmu. Kau kata itu. Tolong Bu Nora diterjemahin dong di Abangmu. Oh, ini koko. Abangmu aku ya. Toko mamerek. Abangmu aku ya, abangmu. Sopan kau dikit. Keluar dia betung martik bujang mito makarao Manalu bujang. Bahasa Indonesia kau kurang ajar. Di sini kita mau berstatement loh, bukan mau bahas yang lain. Ini berstatement. Woi. Gua jawabanmu. Allahu Akbar. Woi, bahasa Indonesia kau kalau ngomong. Tua udah ada. Suatu kau pamer-pamerkan tua-tua masalah. Kesini kau kurang ajar, kesini kau berkubantai kau langsung Onkem keluarga. dulu suruh dong baru bicara itu. Aku mah ada mau tinggal lah ni tua di. Sekeluarga kau kubantai, ku bilang. Nih, do kepala desa kami lurami sudah. Banyak omong kau tuh. Di sini mau berpendapat loh, bukan mau mengalus-ngalusi kau. Iya. Halusan kau. Ini neng botoh ilmu bebe ilmu ah. Tangis, waduh tangis. Nama tangis do biang. Kocik sotigor bebe mi. Dia asal kucing boy. Bujangin namu. Dia asal kucing boy mi. Diskusi. Harus sini bibel pedang dibutuh yo Di sini mau gapa-gapa. diskusi. Si apa-apa. Di sini mau diskusi keluar kau, kalau nggak mau diskusi keluar. Mau seribut kali kau. Diskusi nih, diskusi. Iya. Tuh asal kucing boy mi. Mau tawar sudah, mau dok ke sinaran. Mau pasal apa? Mantanmu Sinora kau bilang. Kayak mana nih bu? Tanggapannya bu? Nah kolok matuk si Rojano si Bangon. Ya udahlah kita gantiin lah sama Bu Nora sekalian. Lalu Kita zaman gantiin telepon malam ini. diangkat, ditipuan dua, jolmon. Hina kali berdua bu. Sedangkan mau dokon, Masa hina kali dibuat bu? sedangkan Tuhan udah diduakan, apalagi nanti suaminya dilimakan ditujuh. Tanggapan bu, tolong tanggapan. Tanggapan dari ibu lah dulu. Tanggapan Tuhan diduakan. Walap. Diam dulu kau Lady ya. Kan tadi kau bilang, sedangkan si Noah aja sudah menduakan Tuhan. Di mana? Oh. Dulu saya waktu Kristen, saya betul memang menduakan Tuhan saya. Tapi Iya. sekarang Islam itu tidak ada menduakan Iya, Tuhan. ini hari Tuhan. Mengesahkan Tuhan. Paham kau, Raja Padoha? Nggak ada tahu nih apa-apa. Beres itu. Ibu, mualaf ibu. Ya, saya dulu memang Kristen deh. Makanya saya Orang bilang. Batak ibu kan? Ibu orang Batak kan? Iya, kan hari Tonang. Iya. Suku Jo, di mana-mana lu alannya ado mualaf di mana? Kenapa ibu? Mualaf. Ya, karena di Kristen itu ada 3 Tuhan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus gak Tuhan itu. 3 Tuhan di mana? Mantap dong, tiga Tuhan. Enggak, sekarang gini, Tian, aku tanya sama kamu. Iya bu, silakan. Tuhan atau tidak? Tahu bu? Bapak itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau tidak?
Tiga Tuhan kamu. Iya, 3 tahun kami. 3 tahun kami. Salah satu Tuhannya itu Iya, 3 tahun kami. Kenapa rumahnya? 3 dalam 1. Mama Nadu mantap ma. Ma mulai malo. Mengenai Yesus mengosongkan dirinya itu, ya menurut 1 Korintus 2 ayat 14 itu begini, Ustadz. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena memang itu tidak masuk akal. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Karena tidak masuk akal. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, kemudian dilanjutkan dalam Yohanes 3 ayat 11. Yohanes 3 ayat 11 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak dapat menerima kesaksian kami. Kenapa? Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Jadi karena begini Ustaz, kita ini kan hidup di dalam lingkungan atau atmosfer duniawi. Jadi apa yang kita lihat pakai mata itu adalah hal yang duniawi. Kita dengar itu hal-hal yang duniawi. Kita raba itu hal-hal yang duniawi. Akibatnya itu yang disimpan oleh otak kita, memori. Nah, itulah makanya Yesus datang dari surga. Dia memperkenalkan atmosfer surgawi. Nah, dia memperkenalkan apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang dia raba dari Bapa, apa yang dia dengar dari Bapa, apa yang dia lihat dari Bapa, dan itu yang diucapkan di dunia ini. Makanya dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa mengatakan hal-hal yang dia lihat dari surga itu kepada kita dalam bahasa manusiawi. Itu maksud saya, Ustaz. Iya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yesus mau menerangkan tentang surgawi itu rasional. Bahwa ada hal-hal yang harus diimani secara gaib. Itu kemampuan akal itu sampai ke sana. Sebagaimana gaibnya hari Jumat besok, dan itu mutlak. Nyata bisa diuraikan oleh akal. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia dan itu tidak bisa ditelaah, bukan tidak bisa ditelaah, itu bukan wahyu Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Poinnya itu di situ. Karena Tuhan sudah pasti memberikan pemahaman standar dengan akal. Anda lari ke rohani, Bung. Orang yang punya roh itu tanpa akal, contoh orang, maaf nih, orang gila. Itu punya roh. Kenapa dia bisa gila? Kenapa bisa tertawa sendiri? Karena dia melakukan pendekatan rohani, bukan pendekatan akal. Jadi orang gila itu punya roh. Kenapa dia bisa makan sampah? Kenapa dia jarang kemudian mandi? Karena yang dia pakai insting roh, bukan akal. Nah, itulah layaknya ketika Anda menggunakan sebuah narasi tanpa dimensi akal, maka narasi Anda itu mohon maaf, sama seperti orang gila. Itu jelas aja, makanya Yesus ketika datang nanti menyeru kepada oknum ini pembuat kejahatan. Kenapa bisa dikatakan pembuat kejahatan? Karena mereka punya akal, tapi dimensi akal dimatikan. Mereka hanya beralasan rohani. Apa rohani? Rohani itu adalah makhluk imaterial yang Tuhan berikan kepada manusia sekedar untuk menghidupkan, bukan untuk berpikir, bukan untuk membedakan mana baik, mana jahat. Maka roh itu tidak. Fungsi roh itu tidak sama dengan fungsi akal. Fungsi roh itu hanya untuk menghidupkan fisik, biologis, itu saja. Sama seperti manusia, dikasih roh tapi tidak dikasih akal, itulah orang gila itu. Jadi ketika Anda menelaah sebuah agama, oh ini pendekatan rohani, Anda keliru. Harusnya
ketika Anda menghidupkan rohani, landasan menghidupinya itu adalah kekuatan akal. Karena roh itu adalah makhluk yang tidak bisa berpikir. Roh itu adalah hanya esensi yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk biologis. Gagasan atau teori bahwa Yesus mati karena diracun atau pingsan akibat terbius berakar dari kritik rasionalis Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 yang kemudian dipopulerkan oleh para penulis skeptis modern. Saat berada di salib, prajurit memberi Yesus spons yang dicelupkan ke dalam anggur atau asam cuka. Tak lama setelah meminumnya, Yesus berteriak lalu terkulai. Spekulasi skeptis mengklaim cairan tersebut dicampur ramuan pembius agar terlihat mati seketika. Proses hukum penyaliban Romawi biasanya memakan waktu berhari-hari, namun Yesus dicatat mati hanya dalam waktu beberapa jam saja, sekitar 6 jam. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi sebagian peneliti rasionalis bahwa beliau tidak benar-benar mati, melainkan terbius koma. Teori rasionalis abad 18-20 menyebutkan teori rekayasa bahwa ada konspirasi untuk membius Yesus agar beliau tampak mati, dilepaskan dari salib lebih cepat, lalu disembuhkan secara rahasia di dalam kubur. Jadi kesimpulannya, gagasan ini muncul dari pembacaan skeptis terhadap celah historis narasi Alkitab. Dari kacamata saya, teori ini menjadi bukti lain betapa rentannya narasi penyaliban dari keraguan ilmiah. Jika benar beliau terbius atau diracun hingga koma, maka narasi kematian sejati di kayu salib otomatis gugur, sejalan dengan premis Al-Quran bahwa peristiwa tersebut penuh dengan keraguan atau subihalahum. Dia tidak memiliki dimensi untuk berpikir, menelaah mana baik, mana jahat. Tidak. Makanya Anda tidak pernah menemukan ada orang yang lari dari kuburan karena takut dimakamkan di dalam. Kamu kenapa keluar dari kuburmu? Aku takut, Bang. Nggak ada itu. Kenapa? Dimensi roh tidak memiliki keberdayaan seperti akal, bisa membedakan warna dan seterusnya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika agama Anda berlandaskan kepada roh, hal-hal rohani tanpa ada pendekatan akal, maka saya katakan itu hanya halusinasi. Sebagaimana orang gila berhalusinasi. Silakan. Baik. Perbedaan kami dengan orang gila itu begini, Ustadz, ya. Ayat dari 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kita di sini perbedaannya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, itulah makanya dalam ayat 16-nya dilanjutkan oleh Paulus begini. Di ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi roh dari Tuhan itulah yang mengajar kami. Roh dari Bapa di surga itulah yang menuntun kami. Sehingga dikatakan seperti begini, menurut credo et ut intelligam. Karena dituntun oleh roh, maka aku percaya supaya aku mengerti. Karena kami dituntun oleh roh dari Allah, aku percaya kepada firman Tuhan supaya aku berakal. Jadi akal budi kami berasal dari roh Allah, bukan berasal dari roh dunia. Itu perbedaannya dengan orang gila, Ustaz. Oke, baik. Nah, inilah kalau pola agama sudah keliru dari dasarnya, begini keliru seterusnya. Roh dari Tuhan itu adalah nabi. Itu roh dari Tuhan. Kalau Anda berbicara seperti itu adalah nabi. Yang menuntun yang dimaksud itu nabi. Nabi Musa, Yesus. Itu yang dimaksud roh di sana. Karena roh dalam penggambaran agama samawi itu harus berlandaskan konteks. Tidak bisa dipahami seperti itu. Maksud Anda itu roh, Anda menghayal didatangi kekuatan gaib. Oh enggak.
agama Samawi tidak mengajarkan yang kayak gitu-gitu. Sedangkan pernyataan-pernyataan Paulus itu kalau Anda lihat dalam 2 Korintus 11 nomor 17, dia berkata tidak berdasarkan dengan firman Tuhan, tetapi atas orang bodoh yang ingin bermegah, elok diaceng, mau dibilang sok-sokan. Nah, celakanya Anda menjadikan tulisan-tulisan Paulus itu sebagai landasan kepercayaan. Sedangkan Paulus sendiri kalau Anda lihat di dalam Roma 7, Paulus itu bingung. Setiap dia ingin bergerak mengajarkan satu tindakan ini adalah untuk pengajaran. Paulus mengaku bahwa apa yang aku lakukan itu saya sadar kalau itu bukan dari diriku, tetapi dari sesuatu yang menguasai aku di dalam diriku. Sebagai apa? Sebagai roh dunia, bukan roh dari Tuhan. Jadi sangatlah jelas ketika saudara menjadikan agama saudara ini tidak berlandaskan kepada akal tetapi kepada wahyu. Yang Anda maksud wahyu di sini adalah surat-surat yang ada di PB, maka sangat jelas bahwa untuk masuk ke ranah itu akal manusia harus dilepas dulu. Contoh, ketika Bang Suma ingin menjadi orang Kristen, mutlak harus akal saya matikan dulu baru bisa masuk Kristen. Gak bisa saya masuk Kristen, selangkah pun gak bisa, bila mana akal saya yang saya jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi kalau iman, wow mantap kali. Siapa sih yang gak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Siapa sih yang tidak ingin kemudian mati langsung terbang ke surga? Enggak mesti harus ada siksaan kubur. Semua orang mau. Itu ranah iman tapi. Lalu apakah kita ini harus diperintahkan untuk beriman? Tidak. Kasihilah Tuhanmu. Dengan apa? Dengan segenap hati, kekuatan. Apa yang terakhir? Akal budi. Mana iman? Mana iman? Iman itu muncul setelah akal bekerja dengan wahyu. Barulah muncul iman itu. Keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu barulah muncul. Contoh misalnya, ini pulpen. Setelah akal menelaah, ini benar-benar pulpen, baik menurut mata, penglihatan, perasaan, barulah kita yakini ini pulpen. Kenapa? Karena akal dulu, baru diyakini. Itu cara kerja otak itu begitu. Cara otak kita bekerja itu pasti begitu. Bukan diyakini dulu, baru kemudian diakal-akali. Kalau sudah tidak masuk akal, diakal-akali. Itu keliru itu. Makanya setiap kali kita menelaah sebuah tulisan, maka apa yang menjadi penggambaran terhadap tulisan itu? Kekuatan berpikir. Begitulah wahyu dari langit. Kekuatan berpikirlah yang kita pakai untuk acuannya sebagai penggambaran ini wahyu Tuhan atau bukan. Karena kalau tidak, maka kita akan seperti binatang yang didoktrin, didogma dengan konsep yang tidak berasal dari Tuhan, sehingga timpang baik terhadap keadaan sekarang, pola kehidupan manusia, ilmu pengetahuan, kesadaran berpikir, loncatan berpikir, jiwa, kebijakan, dan seterusnya dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, itu akan timpang dan tidak selaras. Tidak selaras. Contohlah ini, contohlah konsep yang sering kita dengar. Siapa sih Yesus itu? Yesus adalah seutuhnya manusia, sepenuhnya manusia, 100% manusia. Dan, nah celakanya di sini. Dan dia juga 100% Tuhan. Lama, bagaimana mungkin dimensi yang sudah utuh menjadi 100% pada dirinya ada ruang untuk esensi yang lain? Tidak bisa. Ini 100% pulpen, damar. Tidak mungkin ada padanya kemudian karet. Karena sudah 100% pulpen. Nah, itu bisa ditelaah dengan akal. Tapi kalau konsep Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itu bukan konsep berakal. Dan itu tidak dilandaskan terhadap pewahyuan yang berasal dari Tuhan. Itu pasti itu, Bang. Baik. Jadi saya simpulkan bahwa untuk masuk menjadi penganut agama Kristen, akal wajib hukumnya dihilangkan. Itu Baik. poinnya. Ya, tapi begini,
memang tidak logis ya, tidak logis Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, itu tidak logis. Tetapi ingat, menurut firman Tuhan, menurut kitab suci itu logis. Kenapa? Karena ini kami berdasarkan ini ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi karena pengajaran oleh Allah itulah makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Bukan berdasarkan akal. Kalau akal, menurut akal itu nggak mungkin. Tetapi karena atas dasar ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, jadi kitab nabi-nabi itu yang mengajar kami. Dan karena kitab nabi-nabi itu kami baca, maka kami diajar oleh Allah. Dan kami menjadi murid Allah melalui pembelajaran akan firman Tuhan. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengajar kita? Karena melalui apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Yesus. Nah, itu dasarnya. Makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Dasarnya itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Itu yang mengajarkan kami untuk mempercayai itu. Tetapi kalau menurut logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi karena seperti saya bilang tadi, karena credo ut intelligent, karena kami percaya akan firman Tuhan, maka kami berakal, mengerti dan memahami. Itu perbedaannya. Karena kami mengerti, karena kami percaya kepada tulisan Rasul Paulus dan kitab para nabi, maka kami berakal, memperoleh pengertian bahwa pengertian 100% Yesus itu adalah anak Allah dan 100% Yesus itu adalah anak manusia. Kami jadi mengerti. Karena apa? Dasar kami adalah percaya, credo. Itu jawaban saya. Bung, kalau konsep itu orang Islam juga bisa nelaah dengan akal. Yesus 100% manusia. Betul. Yesus 100% anak Tuhan. Dalam konsep Yudaism itu juga betul. Tetapi ingat. Anak Tuhan di situ 100% manusia. Oleh karena anak Tuhan ini artinya apa? Manusia yang diutus oleh Tuhan membawa misi tertentu. Maka dia disebut anak Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yesus disebut anak Tuhan karena Yesus taat, tekun mendengarkan apa yang Tuhan instruksikan kepada dia, baik apa yang harus disampaikan maupun apa yang harus dia kerjakan. Yohanes 14:31, dunia memang harus tahu, orang Islam memang harus tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dia senantiasa mengasihi Tuhan dan Tuhan senantiasa berkenan kepadanya, sebab Yesus senantiasa tunduk berserah diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka dia intim, dia akrab dengan Tuhan, maka dia disebut sebagai anak Tuhan. Jadi kami tidak akan pernah tertipu dengan ungkapan Yesus 100% manusia, Yesus 100% anak Tuhan. Kami tidak tertipu di situ. Kenapa anak Tuhan ya manusia? Bukan berarti dia adalah Tuhan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Yesus itu dianggap Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Itu yang irasional. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Yesus 100% Tuhan manusia, 100% anak Tuhan, itu tidak salah. Kenapa? Karena anak Tuhan di situ sesuai dengan tradisi Yudaism itu adalah orang yang intim kepada Tuhannya. Kesalahannya kemudian oleh orang-orang di luar Yudaism menganggap anak Tuhan sebagai Tuhan, sebagaimana anak kambing adalah kambing, anak kucing adalah kucing, anak Tuhan adalah Tuhan. Padahal tidak. Anak Tuhan yang dimaksud di situ adalah hamba Tuhan. Apa buktinya? Yesus di dalam KPR 4 nomor 30 disebut sebagai hamba Tuhan, bukan? Dia dibangkitkan sebagai hamba Tuhan. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Yohanes 4
nomor 22. Ya, 22. Apa kata Yesus? Jelas kok dia mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa aku dan muridku menyembah. Berarti dia hamba kepada Tuhan yang aku kenal. Berarti Yesus ini hamba. Berarti anak Tuhan artinya hamba Tuhan. Makanya dikatakan engkau sekalian adalah anak-anak Tuhan. Baca di Mazmur 62 nomor 6. Apa yang dikatakan di sana? Kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Karena mereka adalah orang-orang yang taat. Makanya malaikat itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena malaikat adalah makhluk yang tunduk berserah diri atas apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tidak salah di situ. Yang salah ketika Yesus dipercayai adalah sang Bapa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu konyol, itu bonyok itu. Begitu saudaraku. Makanya saya katakan bahwa kenapa Kristen itu selalu ada saja yang memprotes dari dalam? Pertama, Katolik. Kenapa Katolik diprotes? Karena di dalam Katolik muncul pemikir-pemikir yang sederhana dalam memutuskan satu perkara, di mana konsep Katolik bertentangan dengan Bible, maka lahirlah agama Protestan. Begitu seterusnya, hingga berujung kepada Advent. Kembali kepada cetakan mesin awal, meskipun masih keliru. Yesus masih diimaninya sebagai Bapa itu sendiri, itu keliru. Tetapi paling tidak, Kristen ketika membangun konsep lebih dulu dan tidak masuk akal, akan muncul sekte-sekte baru yang melakukan pendekatan akal, meskipun tidak sempurna. Nah, itu fakta. Berbeda dengan Islam. Karena pada dasarnya Islam itu memang masuk akal, tidak ada kemudian sekte yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Melihat ayat Amsal 3 nomor 11-12 untuk menjelaskan mengapa Yesus disebut anak Tuhan adalah bentuk miskonsepsi dan ketidakpahaman terhadap struktur teks Kitab Perjanjian Lama. Konteks teks Amsal 3 nomor 11-12 berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, sebab Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada orang yang disayangi." Bukan nubuat tentang Yesus. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo sebagai nasihat hikmat dari seorang ayah atau guru kepada muridnya atau anaknya. Kata anak di sini merujuk pada hubungan kiasan, bahwa Allah mendidik hambanya yang beriman seperti kasih seorang ayah kepada anaknya. Ayat ini sama sekali tidak membicarakan sosok Yesus, tidak menggunakan istilah anak tunggal, dan tidak berbicara tentang zat ketuhanan. Menggunakan Amsal 3 nomor 11-12 sebagai dalil sebutan anak Tuhan bagi Yesus menunjukkan kerancuan metode penafsiran. Mengapa? Karena kitab Amsal adalah kitab hikmat dalam Perjanjian Lama. Sedangkan doktrin anak Allah untuk Yesus dibangun oleh teologi Perjanjian Baru dan konsili-konsili gereja ratusan tahun setelahnya. Sebutan anak dalam Alkitab berfungsi metaforis. Dalam Perjanjian Lama, istilah anak-anak Allah digunakan untuk para malaikat, raja-raja Israel, bahkan seluruh bangsa Israel. Jadi, sebutan itu adalah metafora ketaatan, bukan hubungan biologis atau hakikat zat. Kesimpulannya, menjadikan Amsal 3 nomor 11-12 sebagai dasar atau landasan mengapa Yesus disebut anak Tuhan adalah salah alamat dan tidak cocok secara konteks. Bagi kita dalam pandangan Islam, Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Menggunakan ayat nasihat moral Amsal untuk membenarkan dogma ketuhanan Yesus justru membuktikan betapa mahalnya dalil yang sahih mengenai klaim tersebut. Nah, itu saudaraku, saya kira jelas bagi kita bahwa ya memang Kristen sesuai dengan apa yang Anda katakan, bahwa Kristen lebih awal percaya dulu, habis itu baru akal yang tunduk. Saya kira begitu, silakan. Ya, makasih Ustadz ya. Saya rasa sudah cukup. Siap. Oke. Ya. Oke, saudara, silakan. makasih banyak. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Oke.
Teman-teman sekalian, silakan kalau masih ada yang mau kita mainkan sampai bola ya. Kita nonton bola barengan. Kita sama-sama nonton bola. Saya nonton di rumahku, kalian nonton di rumah kalian. Malam Bang Juma, nah ketemu lagi Bang. Oke, silakan Abang. Oke, bentar ya Bang. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Shalom. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Keren Bang. Saya sih salut dengan pemikiran Bang Juma. Sama seperti kemarin. Ya. Sudah mau memberi pemahaman terhadap kami Kristen ini. Iya. Baik. Lanjut Bang. Iya. Makanya ya seperti sebelum-sebelumnya diskusi yang sebelumnya Bang. Artinya makanya saya nggak mau pakai konsep-konsep denom itu. Kita kembali kepada konsep Abrahamik kan begitu. Iya. Memuji Allah yang satu, Tuhan yang satu. Dan itu semua tertuju pada sang sumber, sang pencipta alam semesta. Gitu Bang. Makanya saya heran dengan berbagai pendapat. Saya sih nggak terlalu menekankan kepada mereka, tetapi ya kehidupan kekal itu kan penting di akhir nanti. Ya. Iya, betul. Itu dia. Makanya saya nggak, Bang Ari. Tadi Halo, selamat malam Bang Ferry. Malam Bang, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita di sini. Mantap Betul. nih Bang Suma nih. Iya, betul. Idola nih, penontonnya banyak ini. Kenapa diturunin Bang Ferry? Moderator itu. Kok Bang Ferry diturunin sih Bang? Moderatornya itu Bang Ari, karena moderatornya melihat bahwasanya saudara Ferry itu tidak bertentangan dengan Islam dalam hal ini terkait dengan konsep Tuhan, keselamatan dan seterusnya. Oh gitu. Iya. Jadi Silakan. kalau Ada tema ini silakan. fungsi akal dalam agama, ya fungsi akal dalam agama itu ya dengan akal ya kita bisa membedakan mana kitab yang benar, mana kitab yang asli, mana dengan akal kita bisa membedakan mana firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Jadi Sang Pencipta itu Elohim Yahweh memberikan kita akal itu untuk membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan, mana yang bukan kitab asli, mana yang buatan manusia. Begitu Bang. Iya. Jadi kalau di Kristen juga kita itu harus berpikir secara logika juga. Kita berpikir seperti contohnya nama Tuhan di PL. Masa sih nama Tuhan di PL masuk perjanjian baru berubah? Itu kan secara logika, secara akal itu nggak masuk di akal. Nama Tuhan di perjanjian lama bisa berubah di perjanjian baru, itu kan tidak masuk akal, karena Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Namanya pun tidak berubah, sifatnya nggak berubah juga. Begitu Bang. Oke. Jadi nama Tuhan nggak boleh berubah ya Bang ya? Iya, nama Tuhan yang kudus itu dari dulu, sekarang, sampai kiamat dunia, selama-lamanya itu nggak berubah. Sifat Tuhan juga itu nggak berubah. Dan banyak orang Kristen yang mengatakan sifatnya Tuhan di perjanjian lama dan sifatnya Tuhan di perjanjian baru itu berbeda. Padahal
Itu sama, cuma orang Kristen-Kristen itu tidak memahami Bible dengan benar. Ada yang bilang Tuhan di perjanjian lama jahat lah, di perjanjian baru baik. Sebenarnya itu kalau berpikir secara akal berarti sifat Tuhan berubah dong. Padahal syarat untuk Tuhan itu sifatnya tidak berubah, namanya tidak berubah, sifatnya tidak berubah. Kalau sifatnya berubah berarti itu bukan Tuhan. Kalau firmannya berubah gimana? Firman itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang merubahnya manusia. Manusia yang merubah firman itu. Yang namanya firman Tuhan itu sampai kiamat pun tidak bakalan berubah, tetapi yang merubahnya itu manusia yang merubahnya. Setan yang merubahnya. Begitu Bang Suma. Oke. Nah, kalau begitu, kenapa kitab saudara berubah-berubah gitu? Kalau itu adalah firman Tuhan. Kalau nama Tuhan saja nggak boleh berubah, bagaimana dengan firman-Nya? Kalau firman itu kan, firman itu sebenarnya tidak berubah. Firman itu kan perkataan Sang Pencipta. Faktanya di Indonesia kitabnya bahasa Indonesia, berarti berubah dong. Enggak, dirubah ke dalam bahasa lain untuk mudah memahaminya, tetapi yang merubah namanya dan merubah isi ayatnya itu manusia, bukan firman yang berubah, tetapi yang merubahnya manusia itu sendiri. Iya, Sang berarti tidak merubah firmannya, yang merubah firmannya itu manusianya. ya artinya bahwa ketika kitab Anda itu bisa dirubah, berarti hasil rubahannya itu bukan firman Tuhan lagi kan? Enggak, yang namanya firman Tuhan itu tidak berubah. Yang merubahnya itu penerjemahnya yang berubahnya. Iya, namanya dan sekarang yang dirubah oleh penerjemah ini apakah masih firman Tuhan? Ya. Yang dirubah ini apakah masih firman Tuhan? Kalau dirubah ya bukan firman Tuhan lagi, itu buatan manusia. Nah, berarti Bible yang ada di Indonesia ini adalah buatan manusia, bukan firman Tuhan lagi. Begini Bang Suma, yang terjemahan di Indonesia itu boleh bilang 90% benar, cuman 10%-nya aja yang salah. Tetapi meskipun sedikit saja yang salah, itu tidak boleh, karena yang namanya firman Tuhan itu tidak boleh salah biar 1% pun. Nah, jadi yang disalahkan di sini bukan firmannya, tapi penerjemahnya lah. Penerjemah manusianya lah yang disalahkan, bukan firmannya. Karena firman itu tidak pernah salah. Yang salah itu penerjemah. Nah, pada saat seseorang telah menemukan sebuah kitab yang salah terjemahan, berarti itu bukan firman Tuhan lagi kan? Iya, bukan firman Tuhan 100% lagi, nggak murni lagi. Ya udah. Berarti kitab orang-orang Kristen jadi solusinya begitu, jangan dibiarkan. Tetapi lucunya di Indonesia dibiarkan saja begitu. Jadi kamilah yang mesianik di Indonesia ini, peduli. Kristen lain tidak peduli, masa bodoh. Berarti kamilah yang mesianik di Indonesia ini peduli akan kesalahan firman. Karena itu ada yang namanya Gereja Pemulihan Firman, GPF yang di Indonesia itu yang memperjuangkan kembali ke kitab asli. Jadi kalau kesalahan terjemahan ini dibiarkan terus, akan terbawa terus ke anak cucu kita. Kasihan dong anak cucu kita.
memakai terjemahan yang salah, yang keliru. Jadi kami lah Iya. di Indonesia ini yang memperjuangkan agar kitab itu kembali ke kitab aslinya, yaitu Tanak dan Brib Kadasa, dan memakai nama asli Yahweh Yeshua yang asli, yang benar. Jadi janganlah kita Berarti Anda sudah memahami bahwa di Indonesia sekte di luar mesianik itu sudah tidak menggunakan firman Tuhan lagi karena sudah mengalami perubahan, betul? Iya Udah. perubahan nama dan banyak kesalahan terjemahannya juga, banyak yang salah. Nama diganti dan banyak juga kesalahan terjemahannya. Nah, itu berarti bukan firman Tuhan lagi kan? Ya, bukan firman Tuhan 100%, tidak murni lagi. Seandainya emas, bukan emas murni lagi, campuran. Nah, bukan lagi firman Tuhan kalau sudah bercampur dengan yang bukan firman Maksudnya Tuhan. tidak asli lagi lah, nggak asli lagi. Seandainya manusia udah cacat lah, seandainya manusia. Nah, apakah masih layak itu kitab-kitab Kristen di luar mesianik dipakai? Jadi solusinya ya harus diperbaiki. Harus ada revisi ulang sesuai dengan kitab aslinya. Untuk itulah di Indonesia ada ILT, Indonesia Literal Translation 3 dan 4. Kalau ILT 4 sekarang lebih akurat lagi, lebih baik lagi dari ILT 3. Maksud saya ketika ada kitab seperti yang Anda gambarkan tadi, bahwasanya kitab tersebut sudah tidak murni lagi sebagai firman Tuhan, berarti sudah tidak layak lagi kan dijadikan sebagai landasan kepercayaan? Harus dimurnikan kembali. Iya, tidak layak lagi, tapi lucunya orang Kristen masih memakainya. Tapi ya yang penting sudah dikasih tahu jangan pakai lagi. Tapi kalau sudah dikasih tahu baru mereka memakai lagi, ya hak mereka, bukan urusan kita lagi tuh. Yang penting sudah dikasih tahu jangan pakai. Kalau Kristen di Indonesia masih pakai, ya terserah mereka lah, kita tidak paksain juga. Tetapi itu menyangkut keselamatan loh. Nggak, banyak orang Kristen itu main-main dengan nama Tuhan. Tapi mereka tidak sadar kalau nama Tuhan yang kudus itu menyangkut keselamatan. Jadi kita tidak boleh main-main dengan nama Sang Pencipta. Salah nama bisa nggak selamat juga. Iya, jadi artinya gini. Nggak, begini Bang Suma, seandainya nama tidak menyangkut keselamatan, ya kesimpulannya adalah kitab di luar mesianik itu sudah tidak layak lagi dipakai, kan begitu intinya. Di luar kitab Tanak dan Brib Kadasa, di luar kitab ILT 3 dan 4 itu semuanya salah, itu semuanya keliru. Salah. Berarti ketika ada orang yang masih menggunakan kitab itu, berarti dia sesat. Iya, masih hidup dalam kesesatan, masih hidup dalam kesalahan. Berarti di luar mesianik di Indonesia sesat. ini, iya kamilah yang berjuang, kamilah bahkan di dunia mesianik itu berjuang, di seluruh dunia ini berjuang mengembalikan ke kitab aslinya, dan ini mengembalikan kitab suci ke kitab aslinya ini penggenapan akhir zaman loh, penggenapan akhir. Kalau sudah 80-90% memakai kitab asli, maka tidak, akhir zaman akan segera. Kalau kami, kepercayaan kami itu kalau 80-90% itu akhir zaman tidak lama lagi itu akan berakhir. Karena ya, artinya gini, kalian kitab suci ke kitab aslinya itu penggenapan akhir zaman juga. Ya, artinya begini. Artinya gini, ketika ada orang yang klaim bahwa kitab atau Alkitab Kristen mengalami perubahan, variasi dan revisi adalah fakta ilmiah dalam studi kritik teks yang dalam teologi Islam dipahami sebagai konsep tahrif. Ada beberapa faktor utama mengapa Alkitab mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang pertama, tidak adanya manuskrip asli. Naskah asli yang ditulis langsung oleh para penulis pertama sudah hilang.
Yang tersisa hanyalah ribuan salinan atau manuskrip tangan yang saling berbeda satu sama lain. Selama ratusan tahun sebelum ditemukannya mesin cetak, Alkitab disalin secara manual. Dalam proses ini, terjadi kesalahan ketik, pengurangan, hingga penambahan ayat secara sengaja untuk disesuaikan dengan doktrin gereja pada zamannya. Jumlah kitab dalam Alkitab pun berbeda-beda. Alkitab Katolik memiliki 73 kitab termasuk Deuterokanonika, sedangkan Alkitab Protestan memiliki 66 kitab karena mengeluarkannya. Kalau dilihat menurut pandangan Islam, para sarjana Alkitab Barat modern mengakui bahwa terdapat puluhan ribu perbedaan dalam manuskrip Perjanjian Baru. Hal ini membuktikan bahwa Alkitab disusun dan direvisi melalui proses sejarah manusia, bukan sekedar penyampaian wahyu yang terjaga otentisitas kata per kata. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan Al-Quran yang dijaga melalui hafalan, serta kodifikasi tunggal sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga teks bahasa Arabnya homogen dan tidak berubah di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya, kitab Kristen berubah-ubah karena proses penyalinan manual selama abad-abad kegelapan, interpolasi doktrinal, serta perbedaan standar kanonisasi gereja. Bagi kita, ini menguatkan teguran Al-Quran bahwa teks-teks terdahulu telah mengalami campur tangan manusia. Ini penggenapan akhir zaman, pengembalian kitab suci ke kitab aslinya, ini penggenapan akhir zaman. Ini Artinya bahwa ketika ada sekte di luar mesianik, maka sekte ini adalah sekte sesat. Begitu kan Iya. intinya? Oh ya sudah. Itu yang saya sebut dengan Crispolio. Apa itu? Mereka masih pola Yunani, padahal yang benar itu kayak pola Ibrani. Mama. Jadi jangan Crispolio, harus Crispolip. Nah, 90% di Indonesia masih Crispolio, padahal itu salah. Yang benar itu Crispolip, bukan Crispolio. Jadi Kristen-Kristen di Indonesia sadarlah. Mereka harus sadar. Jangan dibiarkan hidup dalam kesalahan. Masa dibiarkan hidup dalam kesalahan sih? Jadi kembalilah ke pola yang benar, yaitu pola Ibrani. Jangan Crispolio. Katanya mau rapture. Bagaimana mau rapture kalau Crispolio? Pola Yunani itu nggak bakalan terangkat loh. Kita aja pola Ibrani belum tentu terangkat, apalagi Crispolio. Jadi, betul. Jangan beranggapan nanti mau rapture, mau terangkat kalau hidup terus dalam Crispolio. Kita aja Crispolio belum tentu terangkat. Terus sih di mute terus. Jadi saya sarankan kepada seluruh Kristen yang dengar ini, kembalilah ke pola Ibrani, jangan ke pola Yunani. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada tema saya, Bang Ari. Apakah menurut saudara fungsi akal berdasarkan agama saudara? Apa fungsi akal itu berdasarkan agama mesianik? Fungsi akal. Ya, kenapa aku tadi turun? Fungsi akal, maksudnya fungsi akal dalam agama gitu ya? Ya, dalam agama Anda. Ya, dengan akal, ya Tuhan kan memberikan akal itu supaya kita bisa berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa selamat, dan dengan akal juga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal kita bisa tahu mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Dan dengan akal pun kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
Iya, Dan maksud dengan saya akal gini. pun kita bisa membedakan mana firman yang benar, mana firman yang itu yang dari manusia. Iya, maksud saya ketika Anda melihat pola di dalam keyakinan Anda sebagai seorang mesianik, apakah akal ini memiliki kedudukan paling tertinggi di dalam membenarkan keyakinan saudara? Itu maksud saya. Iya, Atau iya dengan berpikir akal sehat, dengan akal sehat kita bisa membedakan mana yang firman, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Nah, sekarang permasalahannya di agama Anda. Apakah menurut saudara Tuhan pernah dibunuh oleh manusia? Kalau Tuhan pernah dibunuh, kalau dibilang Tuhan dibunuh itu keliru, karena Tuhan itu tidak bisa dibunuh loh. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu Tuhan, tapi Ya. dia itu mati, dia tidak dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Dibunuh Jadi, kalau loh. dia Satu, tidak- di dalam kitab 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Itu dibunuh. tidak dibunuh. Nah, berarti Paulus salah. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia tidak Dalilnya menyerahkan dibunuh nyawanya di sampai situ, sekarang masih Bang. hidup dia. Bang Ari, dalilnya dia dibunuh. Coba Di mana dibaca. coba aku buka ayatnya di mana, coba ayatnya di mana? 1 Tesalonika 2 nomor 15. Kok enggak? Kalau dia kan Tuhan, kalau bisa aja dia panggil malaikatnya kalau dia mau kan, nggak bakalan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya loh, tidak Ya, dibunuh. itu silakan Anda Satu baca berapa? dalilnya. 1 Tesalonika 2 ayat yang keberapa? 15. Yang telah membunuh baik Tuhan Yesus maupun nabi-nabi mereka sendiri dan menganiayakan, serta telah menyenangkan Elohim bahkan bertentangan semua orang. Itu Paulus Gimana mengingat dong? pelayanan di Tesalonika. Gimana dong? Masuk akal enggak Tuhan dibunuh? Yang telah membunuh baik Tuhan Yesus maupun nabi-nabi mereka. Bagaimana? Ini masih indah, Bang. Ini kan ada ILT 4 nih. Ini ada ILT 4 yang keluar, jadi mungkin ini masih kekeliruan terjemahan ini. Karena tidak begini. Tuhan itu tidak yang namanya, masa Tuhan bisa dibunuh, nggak Iya. yang namanya Tuhan itu yang namanya Tuhan itu tidak bisa dibunuh loh. Nah, itu dia. Makanya berarti Enggak, kita kalau pandang mau bukan firman dibunuh ya Tuhan. bisa aja malaikatnya aja dulu yang hadapi itu manusia anunya, yang jahat malaikatnya aja dulu hadapi, baru dia yang langsung turun tangan. Kayak dia kan kayak perang kan prajurit dulu yang disuruh berperang. Kalau prajuritnya sudah pada mati, baru rajanya yang Faktanya begitu kan? Faktanya kan begitu. Faktanya Yesus itu dibunuh berdasarkan dalil itu. Jadi Anda mau mengatakan Yesus tidak dibunuh? Ini masih salah terjemahan kali ini. Kan sudah ada ILT 4 yang lebih akurat Oh, ada lagi. perubahan, ada perbaikan gitu. ILT 4 lebih akurat lagi itu ILT 4. Berarti ada perbaikan. Perbaikan lebih baik lagi. Nanti kalau ILT 4 ditemukan kesalahannya lagi, ya ILT 5 lagi keluar sampai 100% murni. Mati ya. Iya. Artinya Karena ini penggenapan ini mengembalikan ke kitab asli itu penggenapan akhir zaman loh Bang Suma. Penggenapan akhir zaman. Mengembalikan artinya ke kitab aslinya. Jadi Artinya Kristen pengembalian kitab suci ke kitab aslinya ini penggenapan akhir zamannya.
Ini penggendapan akhir zaman loh. Artinya kitab Nah, Anda jadi memang sebentar lagi mau kiamat ini kalau sebentar lagi mau kiamat ini kalau sudah 100% murni. Nah, ya. ada ayatnya loh, bukan saya. Nanti bilang, oh Bang Ari yang katakan, bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Jadi ini masih keliru nih, karena itu Yesus itu menyerahkan nyawanya, karena dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali, karena dia itu Yahweh sendiri yang bermanifestasi dalam wujud seperti manusia, Iya, makanya jadi dia dibunuh. Kristen mengatakan dia itu menjadi manusia, salah. Kalau dibilang menjadi manusia itu salah. Harus ada kata sepertinya di dalam. Menjadi seperti manusia. Jadi jangan tinggalkan kata seperti. Karena Yesus itu 100% Elohim dan 100% seperti manusia. Jadi Bukan banyak orang manusia. Kristen yang melupakan kata seperti. Jadi kata sepertinya di dalam itu jangan dihilangkan. Berarti Karena kalau Yesus itu kata bukan seperti manusia. dihilangkan, karena kalau kata seperti itu dihilangkan, maka kesannya Yesus itu 100% manusia. Jadi Ya, dia memang dia bukan manusia. cuma seperti manusia. Jadi Yesus bukan manusia. Iya, dia bukan manusia. Dia adalah 100% seperti manusia. Oh iya, buang. Nah, inilah yang saya katakan agama Anda Paham nggak kata tidak masuk seperti? akal. Itulah makanya saya katakan Nggak, untuk begini Bang Suma, kalau Tuhan bisa menjadi manusia, tetapi manusia tidak bakalan bisa jadi Tuhan bisa jadi manusia, tetapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Elohim jadi bisa Yesus jadi manusia, tetapi manusia tidak bisa jadi Tuhan sang pencipta, nggak bakalan bisa. Jadi Maria ini Jadi melahirkan jangan apa? terbalik. Ya, Maria ini melahirkan apa? iya, Maria ini melahirkan Yesua, tapi itu ada maksud dan tujuannya. Ya, yang dilahirkan ini apa? Tuhan yang atau manusia? dilahirkan ini apa? Yesus Tuhan. Oh, berarti Maria manusia melahirkan Tuhan. Iya, dia kan, tapi yang dalam reign Maria ini kan Roh Kudus, roh sang pencipta sendiri. Dan sebenarnya ini Bang Suma, kalau kita pikir ngapain Tuhan datang ke dunia dalam proses melahirkan? Ya, langsung saja jadi manusia remaja, atau langsung saja Yesus itu jadi manusia dewasa kan? Tetapi tujuan untuk mengandung, dilahirkan itu ada tujuannya. Tujuan Yesus dikandung oleh Maria dan keluar brocos itu, tujuannya itu mewakili sigot-sigot, mewakili janin-janin, dan mewakili bayi-bayi yang ada di dunia ini, supaya nanti kalau di hari kebangkitan itu mereka juga bisa diselamatkan. Jadi begitu. Jadi kalau Yesus ini tidak melalui proses mengandung dan dilahirkan, kasihan dong janin-janin, bayi-bayi. Itu nanti tidak akan bakalan selamat. Jadi itu wakil. Jadi Yesus itu wakil untuk janin-janin, bayi-bayi yang meninggal dunia, Bang Suma. Jadi itu tujuannya Yesus datang ke dunia ini dalam proses dikandung, melahirkan. Itu tujuannya. Jadi kan zaman dari dulu sampai sekarang kan banyak janin-janin yang meninggal, bayi-bayi yang meninggal kan. Itu wakil Yesua itu. Wakilnya Yesua di dunia. Jadi kalau dia langsung, bisa saja dia langsung datang ke dunia jadi remaja, jadi dewasa. Jadi yang dilahirkan Maria ini bukan manusia. Terus. Ya. Jadi yang dilahirkan Maria bukan manusia. Terus. Yang Dinda Kores naik dulu, adalah, Dinda. yang Dibantu dilahirkan dulu itu saya. adalah Elohim Pusing dalam saya dengar orang wujud ini. manusia.
Jadi tujuannya dikandung untuk mewakili janin-janin, sigot-sigot dan bayi-bayi itu wakil. Oh mama, apalah ini kudo masih. Nah, jadi jangan lagi yang bertanya itu kan ada tujuannya itu. Dinda Kores yang bisa ada ampini, ampun saya. Gimana Gurunda? Next saja next. Coba ditelaah dulu itu pernyataan saudara Ari. Jangan di ini. Nah, ya gini. Bahaya ini kalau dibiarkan hidup. Siap Gurunda. Jadi gini nih, sebelum jauh-jauh ke sana, nama Tuhannya Ari siapa nama Tuhannya Ari? Yahweh. Bukan Yesua. Kalau perjanjian baru itu Yesua, tapi Yahweh Yesua itu pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda. Kalau pakai akal, kok bisa nama Tuhannya nambah? Coba dipakai akalnya coba. Enggak, soalnya kalau Yesua itu ada artinya, Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yesua itu artinya Elohim yang menyelamatkan. Jadi itu nama yang Yahweh Yesua itu nama yang sama. Eli ada artinya gitu. Cuma kan Yesaya sama Eli bukan nama Tuhan, sama seperti Yesua. Ngapain ditambahin? Katanya pakai akal. Iya kan Yahweh Yesua itu kan satu nama, satu pribadi. Kata siapa nama Tuhan itu ada Yesuanya, kata siapa? Ya itu kan pemberian malaikat Gabriel. Kepada manusia atau kepada Yahweh? Ya diberikan kepada manusia, Pak. Diberikan kepada manusia. Artinya Yesua nama manusia yang dikasih malaikat, kan gitu? Itu pakai akal loh. Ya, enggak begini Pak, Pak. Pertanyaan, apakah Maria atau Ibu Maria melahirkan Tuhan atau manusia adalah salah satu perdebatan teologi paling rumit dalam sejarah Kristen, yang sekaligus menjadi celah kritik rasionalis dan teologi Islam. Dalam sejarah gereja Kristen, khususnya Konsili Efesus tahun 431 Masehi, gereja menetapkan gelar bagi Maria sebagai Theotokos atau melahirkan Tuhan. Mereka percaya Yesus memiliki dua kodrat, 100% Tuhan dan 100% manusia. Karena kedua kodrat ini menyatu dalam satu pribadi, maka saat Maria melahirkan Yesus, ia dianggap melahirkan pribadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jika dikatakan Maria melahirkan Tuhan, muncul pertanyaan rasional. Bagaimana mungkin yang Maha Pencipta, yang Maha Besar, dikandung dan dilahirkan oleh ciptaannya sendiri? Apakah Tuhan memiliki permulaan? Sebaliknya, jika dikatakan Maria hanya melahirkan manusianya saja, maka doktrin ketuhanan Yesus sejak lahir akan runtuh. Dalam Al-Quran tegas dan jelas Maryam atau Maria adalah wanita suci yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sebagai manusia murni dan seorang Rasul Allah, bukan melahirkan Tuhan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 75, Allah menegaskan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul, ibunya seorang yang sangat berpegang pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Ayat ini menekankan sifat kemanusiaan mutlak sebab Tuhan tidak membutuhkan makanan atau dilahirkan dari rahim. Jadi, kesimpulan saya bagi doktrin Kristen, Maria dianggap melahirkan Tuhan yang menjadi manusia. Namun menurut saya, pandangan tersebut secara akal sehat dan teologi tauhid menciptakan kontradiksi yang tidak logis. Yang benar adalah Maria melahirkan seorang manusia suci dan nabi pilihan Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kena. Malaikat Gabriel tahu nama Yesus ini pemberian dari Elohim. Elohim siapa lagi? Elohim siapa lagi?